anak, hari ini kita akan memahami tentang posisi garis pada koordinat kartesius. Yang kamu perlu pahami itu ada 6 garis saja. Yang pertama ada garis sejajar, ada yang tidak sejajar, ada garis tegak lurus, ada garis yang memotong sumbu X, ada garis yang memotong sumbu Y, serta garis yang melalui titik tertentu. Oke, sekarang kita bahas. Ini bisa saya kasih pen ya. Nah, ini garis A sejajar dengan garis B. Di sini ada garis A ya, anak-anak lihat nih. Sejajar dengan garis B. Dikatakan sejajar jika garis tersebut itu sama panjang dan sama arahnya. Oke. Nah, begitu juga gambar yang di bawahnya. Garis A sejajar dengan garis B. Oke, kita yang kedua. Garis A dan B sejajar dengan sumbu X. Nah, ini kan garis A. Ini garis B. Ini sumbu X. Mereka sama-sama tiduran ya. Garisnya ibaratnya sama-sama ke arah sumbu X. Sama-sama mendatar. A, X, dan B arahnya sama. Berarti dikatakan sejajar. Bagaimana kalau yang di sebelahnya? Garis A dan B sejajar dengan sumbu Y. Dia sama-sama berdiri, ya kan? Sumbu Y juga berdiri. Begitu juga yang garis A, sehingga garis A dan B sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Sekarang kita lihat yang lain. Garis A tegak lurus dengan garis B. Garis A tegak lurus dengan garis B. Sama ya. Tuh, ukurannya sama, tapi dia tegak. Yang A yang tegak lurus terhadap garis B, memotong di tengah. Begini juga yang gambar yang di bawah. Sekarang yang kedua, garis A dan B tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurus. Kalau dia ininya di sini mendatar, berarti kalau tegak lurus dianya berdiri. Kan tadi memotong, membelah. Ya kan? Nih, membelah rata ya kan? Yang ini juga sama, membelah rata. Ini bisa ditarik sampai atas ya, Nak. Tuh. Ini kan ininya poinnya di sini nih A. Ini juga poinnya di sini B, sehingga tegak lurusnya terhadap garis apa? X. Oke. Ingat ya, ini satu kesatuan seperti ini. Nah, tegak lurus. Terus kita lihat lagi. Garis A dan B tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Tuh. Nih garis A. Ya, dia membelah ya kan sumbu Y-nya. Nah, berarti tegak lurus. Begitu juga yang B. Seperti itu. Gimana? Sudah mengerti belum? Antara sejajar dengan tegak lurus. Kalau sudah, kita next ya. Sekarang ada 3 gambar di depan kamu. Nah, di depan kamu ini gambar yang pertama nih. Lihat garis yang warna biru ini. Ada L1 ya kan? Ada L2, L3, L4. Yang di sebelah sini, lihat garis yang hijau, ada M1 mengarah ke bawah kan, M2,
M3, dan M4. Dan yang sebelah sini adalah garis yang memotong. Sekarang gimana kita akan membuat tabelnya? Nah, seperti ini. Ya. Mana aja sih garis-garis yang sejajar dengan sumbu X? Kalau ada soal seperti itu, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Berarti yang sejajar gimana arahnya? Yang arahnya searah dengan sumbu X. Ada 1, ada L1, L2, L3, dan L4 karena mengarah semua ke sini tuh. Ke sini semuanya. Ya kan? Sekarang garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y itu ada nih, sejajar dengan sumbu Y, satu arah sama sumbu Y. Ada M1, M2, M3, M4. Ini untuk yang ini ya, yang sejajar dengan sumbu Y. Sejajar, searah, oke? Sekarang kita cari yang tegak lurus terhadap sumbu X. Nih, tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kalau tegak lurus berarti kita cari yang berlawanan arah, bukan yang searah. Berarti jawabannya yang tegak lurus M1, M2, M3, dan M4. Ini kan sumbu X-nya. Tegak lurus, kan dia membelah, ya kan? Dia membelah. Tuh. Yang ini juga membelah sumbu X. Nah, yang ini juga. Nah, yang ini juga. Maaf ya, berantakan ya. Jadi jawabannya yang tegak lurus adalah M1, M2, M3, dan M4. Sekarang balikan lagi, kebalikannya. Garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y berarti yang membelah antara sumbu Y. Kita balik ke gambar yang ini. Ini membelah kan, tuh. Berarti ada L1, L2, L3, dan L4. Terus garis yang memotong. Garis yang memotong di sini antara sumbu X dan sumbu Y udah terlihat jelas ya. Ada N1 dan N2. Sehingga pada tabel anak-anak bisa menuliskan seperti ini. Garis yang sejajar dengan sumbu X itu L1, L2, L3, dan L4. Garis yang sejajar dengan sumbu Y M1, M2, M3, M4, dan seterusnya. Nah, ini kita akan membahas tentang soal bagaimana sih membentuk garis pada suatu soal ini sejajar atau tidak sejajar atau bagaimanapun. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal garis L berada tegak lurus dengan sumbu X. Garis L berada tegak lurus, berarti otomatis kalau dia tegak lurus dia harus membelah sumbu X kan. Bisa berada di sini, bisa berada di sini. Tapi kita perhatiin lagi kalimat yang kedua. Berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan. Oh, berarti berada di sebelah kanan di sini. Ya. Berarti dia yang membelah, berada di sebelah kanan 5 satuan. Berarti tepat di angka 5. Oke, sekarang kita bikin garisnya. Nah, kita berada di 5 satuan. Berarti kita menggaris di sebelah sini ya. Sampai bawah deh. Ya, kita garis. Nah, ini dia adalah garis L. Ya, bisa saya tebelin lagi outline-nya biar kamu kelihatan.
Tuh. Kelihatan kan? Tepat banget di angka 5. Kan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Garis L berada tegak lurus dengan sumbu X dan berada di sebelah kanan dan berjarak berarti seperti ini gambarnya. Oke, sekarang yang kedua. Garis M berada tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, garis M berada tegak lurus M terhadap dengan sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Kalau dia mau tegak lurus, berarti dia bisa ke sini, ya, ke sini atau ke sini. Kan dia mau membelah sumbu Y-nya, otomatis dia harus mendatar seperti sumbu X-nya. Sekarang kita lihat lagi. Kalimat yang kedua, berada di bawah, berarti di bawah nih, berarti di bawah dengan berjarak 4. Berarti tepat di min 4, berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kita gambar lagi, kita cari tanda panahnya. Nah, berarti ada di sini dia. Ini adalah garis M. Kita tebelin biar kamu kelihatan. Itu adalah garis M. Garis M yang berada tegak lurus terhadap garis Y, ya kan, dia berarti membelah, kan? Berarti dia tiduran. Nah, atau mendatar. Dengan sumbu Y berada di bawah berarti kan di bawah ya, posisinya di bawah. Terus jaraknya berapa? 4 satuan, ya udah berarti ada di min 4. Karena posisi di bawah, terus berjarak 4 satuan berarti min 4. Seperti itu. Lagi kita akan mempelajari garis yang melalui titik tertentu. Nah, garis yang melalui titik tertentu, di sini ada sebuah gambarnya ini dia serong garisnya. Nah, terus tiba-tiba titiknya berhenti di sini nih, ya kan? Kan kalau garis-garis putus-putus dibikin garis putus-putus sampai menuju titik, terus ke bawah juga. Sumbu Y-nya berhenti di titik ke-7, oke? Sementara sumbu X-nya dia berada di titik 5. Ini mah kamu gampang ya. Jadi dengan kata lain, garis yang melalui titik 5,7 dan 0,0, karena mulai dari sini ya. Nih, ditarik garis dari sini. Jadi 0,0. Bagaimana yang di sebelah kanan? Nah, ada lagi yang dia mulainya titiknya dari mana? Dari sini. Berarti dia titiknya kemana? X-nya 2. Terus Y-nya 3. Mulainya berarti dari 2,3. Terus ditarik garis titik tek nyampe ke titik yang ini, berarti berhenti di 3, ya kan? Nih, X-nya 3 dan Y-nya 4. Nah, kalau yang ini insya Allah deh anak-anak pasti mengerti. Anak-anak, setelah penjelasan Miss tadi, kalian harus mengerjakan uji kompetisi 2, yaitu pilihan ganda sampai ke esai halaman, mulai halaman 66, 67, lalu ke sampai esai 68. Oke? Semangat anak-anak.